Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita untuk kita semuanya menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-18. Keberapa? 16 malam 17 ya. Kok 18 sepertinya kepingin segera hari raya. Alhamdulillah. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, hari pertama kita menunaikan ibadah puasa. Rasa-rasanya untuk mencapai 30 itu masih panjang. Lebih-lebih yang tidak terbiasa menunaikan ibadah puasa sunnah. Tetapi toh nyatanya sekarang sudah perjalanannya lebih dari separuh perjalanan dan tanpa terasa. Karena saya tidak rasanya lembut sekali, nanti tiba-tiba juga akan berakhir genap 30 hari. Lembut sekali, tidak terasa, tiba-tiba berakhir. Lalu saat itu kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan tahun depan. Berarti tahun 2026. Itu doa kita kira-kira. Jangan-jangan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa, menikmati ibadah-ibadah yang sangat produktif itu adalah terkabulnya doa di penghujung Ramadan tahun 2024 yang kita semuanya sedang berdoa kepada Allah saat itu, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hari ini, bulan ini Allah mempertemukan itu. Oleh sebab itu kita maksimalkan dengan sangat baik. Karena lembutnya itu ada rahmatullah, itu seperti halnya usia manusia, lembut sekali. Dari anak-anak kemudian menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi setengah tua, dari setengah tua menjadi tua. Lembut sekali, tidak terasa. Tiba-tiba tua dan perasaannya itu rata-rata masih sama, yaitu perasaan masih muda. Nanti Bapak Ibu uji saja. Di sini ada yang usianya 90 tahun, Pak. Ojo dulu koncone, Pak. Ada ya, tidak ada ya, 90 tahun. Uji saja, 90 tahun kita mungkin menyebutnya kakek begitu ya. Lebih tepatnya kakek. Pakai tongkat, kakek. Usianya berapa? 90 tahun. Ini ada seorang gadis, usianya 25 tahun, cantik ya. Dan kepingin nikah dengan kakek. Kebetulan kakek kan sudah lama ditinggal istrinya. Kira-kira jawaban kakeknya apa? Mau ya? Itu tandanya bahwa sebetulnya perasaannya masih muda. Walaupun secara fisik mungkin juga sudah semakin menurun. Lah karena saking tidak sadarnya lembutnya itu, kemudian kadang-kadang ini yang melalaikan kita, bahwa pada akhirnya Allah akan memanggil kita entah kapanpun itu. Lalu sebab itu kita tidak boleh lalai dengan lembutnya perjalanan hidup kita, harus tetap waspada menyiapkan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini malam 17, betul ya? Alhamdulillah. Diturun
diturunkan Al-Quran, segala sesuatu yang di situ ada Al-Quran turun, banyak berinteraksi di situ, itu jadi mulia. Satu malam yang tidak biasa, yang satu malam dinilai sebagai 1000 bulan nilainya, itu karena ada satu keistimewaan di situ turunlah Al-Quran. Kemudian sebuah tempat yang dulunya adalah daerah tandus, namanya dulu adalah Bakkah, yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan, budaya dari rakyatnya, masyarakatnya juga jahiliyah, tapi kemudian Al-Quran diturunkan di situ, jadilah tempat itu juga istimewa serta mulia. Itu bisa dimaknai ketika manusia ini banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan menjadilah dia mulia. Bahkan tidak sekedar mulia, Allah akan memberikan kecerdasannya lagi. Tidak sekedar cerdas, tetapi juga kemudian penuh dengan inovasi-inovasi, dan sekaligus di balik itu juga ada kelembutan sikap, kelembutan hatinya. Itu adalah ketika banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan misalnya membaca satu firman Allah, di mana ketika kita renungkan ayat ini, mendorong kita untuk melakukan banyak inovasi, mendorong kita untuk menumbuhkan kecerdasan kita. Jadi desain orang mukmin itu sebetulnya adalah desain cerdas. Bapak Ibu kalau nanti di rumah melanjutkan tilawahnya, buka surat atau surat 16 surat An-Nahl ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ungkapan yang sangat menarik. Wal khayla, dan Allah menciptakan kuda. Wal khayla itu dimaknai sebagai kuda. Wal bighala, dan Allah juga menciptakan bigol. Wal hamira, dan Allah juga menciptakan keledai. Kuda, bigol, keledai. Kalau mungkin kuda kita paham apa ya? Kuda itu sebagai simbol selain kendaraan itu juga perhiasan. Dan orang yang punya kuda biasanya itu orang kaya. Nggak tahu kalau mudah-mudahan di sini ada yang punya kuda ya? Kalau ada tandanya itu orang kaya. Saya didelok wajah katanya, kata kamu sendiri. Kuda, ya. Presiden kita Pak Prabowo konon katanya punya kuda. Apakah sekarang juga mengurusi kuda dengan kesibukan yang sekarang? Rasa-rasanya kok belum dibuka lowongan mengasuh kuda, sehingga kayaknya masih sempat mengurusi sendiri. Kira-kira begitu, ya. Itu kita sangat paham tentang kuda. Wal bighala itu bigol. Bigol ini sejenis apa kira-kira? Binatang apa? Kemudian selanjutnya itu wal hamira, itu keledai. Jadi kuda, bigol, keledai. Bigol ini binatang apa? Kalau keledai kita sangat paham. Bigol ini di dalam tafsir, Pak, ini sering kali dimaknai sebagai hasil dari perkawinan antara kuda dengan keledai, maka lahirlah bigol. Bigol. Ciri-cirinya bagaimana? Bigol ini larinya lebih cepat kuda dibanding bigol, tetapi bigol itu lebih cepat larinya dibanding dengan keledai. Tetapi dalam sebuah artikel itu ada yang menarik, judulnya adalah bigol di dalam Al-Quran, dimaknai sebagai bigol itu terdiri susunannya adalah 3 huruf ba, ghain, lam, yang dimaknai sebagai qawiyul jism. Jadi binatang yang secara fisik itu sangat kuat. Lalu di mana letak inovasinya, Bapak sekalian? Letak inovasinya adalah yang mungkin ini harus kemudian menginspirasi kita untuk melakukan riset ataupun kemudian memikat sesuatu yang sudah ada, digabungkan dengan sesuatu yang ada, lalu nanti menjadi ada. Kuda, kemudian dengan keledai, kawin. Kalau kuda itu binatang itu kawin atau nikah? Kawin ya. Kawin, kemudian lahirlah bigol. Nah kemudian dalam konteks biologi misalnya, kita mengenal ada yang namanya stek atau stek, atau dikawinkan apa namanya ya dalam konteks itu.
Ini jangan-jangan juga terinspirasi dari ayat ini, bahwa misalnya mangga Surabaya dikawinkan dengan mangga Madura, mungkin akan muncul varian baru namanya mangga Suramadu. Ini bagian dari inovasi. Ya, mangga Suramadu. Nah, ini menarik. Karena apa? Memikkan, mengawin silangkan menjadi sesuatu yang baru. Nah, kemudian ada jenis makanan Bapak Ibu. Itu makanan yang menurut kebanyakan orang itu senang. Satu, rajungan. Ada yang senang di sini, Pak. Gulai, kikil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sering setiap hari makan gulai, rajungan, kikil, macam-macam, sate, macam-macam itu, Pak, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Berarti kita bisa menyimpulkan jenis makanan itu bisa menimbulkan menjadi pematik adanya penyakit namanya kolesterol dan asam urat, gitu kan? Lebih-lebih kemudian setiap hari ketika dimakan, bolehkah kemudian kita berinovasi dengan cara memikirkan belajar dari ayat ini? Satu misal, gulai, rajungan, kikil, ini kemudian sebagai yang di situ Allah uji makanan-makanan yang enak itu dengan penyakit. Tetapi Allah uji pula sesuatu yang tidak enak. Satu misal adalah pare, pete, macam-macam itu kan pahit, Pak. Banyak orang tidak suka ini. Tetapi di situ Allah uji itu dengan obat. Pernahkah kita membayangkan dengan berinovasi memasak gulai itu dengan pete? Memasak gulai dengan pete sehingga rasa dari gulai itu adalah gulai rasa pete. Jadi demikian sehingga menjadi variasi yang baru. Kemudian rajungan rasa apalagi yang menarik, nah, rasa jengkol. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin jualan itu menarik lagi, ingin jualan itu nanti tidak namanya jualan itu mungkin akan berbeda dengan yang lain, yaitu gulai herbal. Ini gulai herbal, ini sesuatu yang baru saja, dengan rajungan herbal. Jadi satu sisi bisa ada kandungan penyakit, di sisi yang lain ada kandungan obat. Demikian. Maka saya berharap mudah-mudahan nanti bulan depan atau tahun depan, Ramadan depan itu kira-kira sudah muncul orang jualan di sini. Gulai rajung, apa namanya? Gulai herbal macam-macam itu. Ini sesuatu yang diinovasikan dan kita didorong untuk melakukan inovasi di sini. Lah, pada ayat ini menariknya, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa yakhluqu khalaqo. Akar katanya itu kalau di dalam Asmaul Husna namanya adalah Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Kenapa ada sambungan? Satu berbicara tentang kuda, kemudian bigol, lalu keledai. Bigol ini hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Lalu pada ayat ini ditutup dengan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Khalaqah, yang kemudian Asmaul Husna itu disebut sebagai Al-Khaliq, Maha menciptakan. Maha menciptakan itu sesuatu yang tidak ada lalu diciptakan menjadi ada. Itu Khaliq. Pada konteks ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Bumi ini tidak ada sebelumnya lalu diciptakan menjadi ada. Itu Khaliq. Manusia dari sebelumnya tidak ada diciptakan lalu itu adalah Khaliq, yang diciptakan namanya adalah makhluk. Tetapi kita ada. Allah sudah menciptakan dan menyiapkan banyak bahan, lalu kita bikin sesuatu yang ada, dikawinkan menjadi sesuatu yang baru. Ini adalah bagian dari inovasi. Maka secara tidak langsung pada ayat ini Allah sedang memerintahkan kita untuk banyak berinovasi. Allah memerintahkan kita untuk terus merenungkan, mentadaburi, kemudian menghayati ayat-ayat Al-Quran hingga tercapai kondisi keterbaikan kita. Pikirannya semakin cerdas, semakin bijak, tetapi sekaligus juga hatinya lembut. Saya khawatir jangan-jangan ngoplos bensin itu adalah bagian inovasi. Ya, ngoplos inovasi, ya kan? Ngoplos BBM dengan pertama, jangan-jangan itu adalah bagian inovasi. Hanya keliru, karena ayat selanjutnya ketika dibahas itu ada orang yang memang dibelokkan, ada yang membelokkan, dan ini adalah larangan. Sehingga kalau kemudian ngoplosnya
itu adalah Pertamax dengan Pertalite, lalu harganya Pertalite, itu baru benar. Karena di situ sama dengan sekaligus bersedekah. Tetapi ketika mengoplos Pertalite dengan Pertamax, harganya Pertamax, itu yang keliru. Jadi ngoplosnya di situ, ngoplosnya bagian dari inovasi, tetapi ngoplos yang salah itu bagian dari kemudian yang hukumnya nanti menjadi salah. Berinovasilah yang luar biasa, tetapi jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan banyak ayat Al-Quran yang kita kaji ini,